Jahit itu kita bilang di atas itu gimana ya? Apa kalau kita harus kalau semua itu nolak, ya itu. Terima kasih. Yang bukan berarti tidak. Dalangnya bingung. juga. Oh yang lebih bingung. Ya sudah, kita fokus lagi kan ceritanya tetap fokus. Sopo masangnya bingung. Saya juga punya cerita antara orang tua dan anak. Di situ besarnya atau tingginya sama. Mestinya kan anak dan orang tua tidak akan sama, tapi itu sama, persis sama. Pada suatu ketika musim penghujan, kebetulan rumah si keluarga tersebut di tepian sungai. Selang waktu kemudian dia mau melintas sungai. Mau melintas sungai dari utara ke selatan. Tapi kebingungan. Kenapa? Karena setelah mau lintas terbalik. Justru anaknya yang mau minta, bukan anaknya yang digendong, tapi bapaknya yang digendong. Kebetulan pada saat itu pakainya seragam. Jadi yang seragam atas dan bawah silakan pindah. Dia mau kerjain saya juga mau kerjain nanti. Bapaknya ini yang saya cerita. Sudah 3 kali. Ayo. Mana ini? Kemana tuh Bapak ini? Sama dong. Lagi. Yo. Teman-teman, karena saya juga ketua kelas, dengan ibu itu waktunya hampir habis. Saya mohon Tadi bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih teman-teman ya. Sebelumnya kita akan lebih kaya punya game atau permainan itu lebih baik karena nanti teman-teman akan berhadapan dengan anak-anak ya yang situasinya saya pikir akan lebih bagus kalau banyak game ya, karena kemarin dari sisi mimpi itu juga bagaimana anak bisa ngerasain di shelter dalam suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Salah satu model yang bisa kita kembangkan sebetulnya adalah model-model pembelajaran dengan game. Nanti kita tunggu kelompok lain untuk memperkenalkan gamenya sebagai oleh-oleh juga bagi teman-teman yang lain. Nah, kita ingin dengarkan sebetulnya sekarang presentasi dari masing-masing kabupaten khususnya untuk desain dan desnitinya ya. Kira-kira desainnya seperti apa? Apakah ada hal-hal yang baru dari desain yang lama? Dan desnitinya lebih fokus pada bagian apa gitu ya. Siapa dulu yang siap? Dari mana? Bondowoso? Mau Bondowoso dulu? Silakan. Ya, silakan Bondowoso. Kita kasih aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kabupaten Bondowoso ingin menyampaikan desain kami sekaligus destinasinya. Untuk desainnya pada pra-shelter kami ada 3 dasar, tapi dalam 3 dasar itu ada sub-sub tertentu yang kami jelaskan di situ. Tapi untuk
banyak. Jadi kami ambil penting-pentingnya saja. Yang pertama adalah validasi data. Validasi data kita sub-subnya bisa diambil dari data TMP 2K, terus Dinsos, BKKBN juga. Terus home visit. Home visit kita subnya ambil koordinasi kepada kepala desa, terus koordinasi tokoh masyarakat, terus koordinasi dengan dinas-dinas terkait, juga orang tua PA. Selanjutnya penjemputan. Penjemputan ini kita dibagi menjadi beberapa sub. Yang pertama kita harus membawa surat tugas, di mana surat tugas itu berfungsi untuk sebagai identitas juga pada kita, karena tidak semua orang tua percaya Pak penjemputan itu legal. Kebanyakan dari pengalaman kami yang sebelumnya, dikiranya anak yang kita jemput itu mau dijual atau trafficking. Kayak Nasar ngomongnya. Ya, tidak apa-apa Pak, itu karakter. Jadi yang kedua adalah koordinasi dengan kepolisian, Kades atau tokoh masyarakat, di mana koordinasi ini dilakukan agar mempermudah kita takutnya ada masalah-masalah yang ada pada saat penjemputan. Terus yang ketiga adalah menyiapkan transportasi. Nah, ini yang paling penting saat kita menyiapkan transportasi, di mana kita di pengalaman-pengalaman sebelumnya transportasi yang kita pakai itu memang sudah memadai. Tetapi untuk kedepannya kita mengharapkan transportasi yang yang lebih memadai daripada sebelum-sebelumnya. Karena kan kita tidak tahu jalur-jalur yang akan kita lewati itu seperti apa, medannya nanti seperti apa. Terus persiapannya biar matang itu kita butuh transportasi yang memang siap. Untuk shelter, desainnya kita dibagi menjadi 3 dasar. Yang pertama masa orientasi, yang kedua proses pembelajaran, dan juga rujukan. Masa orientasi itu kita dibagi lagi menjadi beberapa sub. Yang pertama itu masa perkenalan pendamping dan lingkungan shelter, di mana pada masa orientasi ini pihak dari pendamping memperkenalkan diri mereka masing-masing kepada anak PA, di mana agar pihak PA ini mengetahui asal muasal kakak pendampingnya, terus identitas lajang, bujang atau apa dengan statusnya, terus pengecekan sarana dan prasarana. Pengecekan sarana dan prasarana ini kami lakukan sangat penting, karena selama di shelter kita tidak lepas dari sarana dan prasarana itu, di mana yang paling kami temukan kemarin itu sarana dan prasarana yang paling sangat dibutuhkan adalah kamar mandi, di mana kamar mandi ini untuk mandi. Iya, bukan Pak, kebanyakan kurang memadai lah Pak. Jadi yang kami harapkan adalah koordinasi yang dilakukan instansi terkait terhadap pihak shelter itu yang kami butuhkan. Terus menyusun jadwal dan mengatur pembelajaran dan juga menyusun tata tertib. Ini yang paling penting. Terus yang kedua adalah proses pembelajaran, yaitu pemberian pembelajaran akademik. Itu desain yang kami buat, serta pembelajaran non akademik juga pemberian motivasi kepada anak. Setelah itu ada rujukan dibagi menjadi beberapa sub. Yang pertama adalah menjelaskan tindak lanjut pendidikan hasil rekomendasi pendamping. Yang kedua adalah rekomendasi ke dunia pendidikan. Itu desain yang di shelter. Untuk pasca shelternya sendiri, desain yang kami buat adalah yang pertama adalah mendaftar anak PA ke sekolah yang dituju ibu. Terus yang kedua adalah mengantarkan anak kembali ke rumah masing-masing. Terus yang ketiga adalah memantau anak selama memasuki dunia pendidikan. Yang keempat adalah koordinasi dengan pihak-pihak terkait, entah itu pihak sekolah, dinas maupun DEPAK. Terus untuk desk nightingnya sendiri, pengalaman yang terbaik kami untuk pra-shelter yaitu home visit. Home visit di mana pengalaman yang tidak terlupakan oleh para pendamping selama menjadi pendampingan adalah di home visit, di mana kita sebiasanya tidak terbiasa berhadapan langsung dengan masyarakat, kita terjun langsung dengan masyarakat, sehingga komplain dari masyarakat itu bisa nyampe sendiri ke telinganya masing-masing pendamping. Yang elemen pentingnya di home visit adalah pertama adalah PA-nya sendiri Bu, terus orang tua, pendamping. Terus perubahan penting yang kami harapkan adalah kemarin sudah disampaikan oleh Mas Wahid
bahwa kita ingin meningkatkan kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan itu, di mana peran orang tua untuk memberikan motivasi kepada anak itu sangat penting. Karena menurut penelitian 80% kemauan anak adalah dijawab oleh orang tua maupun lingkungan keluarganya. Terus yang kedua, shelter. Di shelter itu kita pengalaman terbaiknya adalah motivasi anak, di mana kita yang dulunya tidak bisa memberikan motivasi kepada teman sesama, dengan adanya pendampingan ini, maka pengalaman terbaik adalah pemberian motivasi kepada anak. Setelah itu elemen penting pada saat di shelter untuk memberikan motivasi yang pertama tidak luput adalah pendamping. Selain itu yang juga berperan penting adalah tutor dan juga pemilik shelter, di mana ketiganya ini tidak luput dari network, kerja sama tim, jadi saling mengisi antara satu sama lain, entah itu pendamping, tutor maupun pemilik shelter. Terus perubahan yang sangat penting yang kami harapkan agar kedepannya bisa menjadi lebih baik adalah perubahan mindset anak, Bu. Perubahan mindset anak, terus sikap menjadi lebih baik. Itu perubahan itu yang kami inginkan pada saat di shelter, sehingga nantinya saat kembali lagi ke masyarakat atau ke dunia pendidikan, tingkah laku yang dahulunya dari brutal, dari tidak tahu menahu, entah itu akhlaknya yang kurang baik, entah itu sikap tata cara yang kurang baik, dengan adanya pendampingan ini kami harapkan sikap-sikap yang dulunya brutal itu menjadi lebih baik, Bu. Terus pasca shelter kami ambil poin itu pada anak PA yang diterima di sekolah yang diinginkan itu. Karena sebelum itu kan kita sudah merekomendasi anak itu kepada dunia pendidikan. Terus elemen penting pastinya pendamping juga anaknya itu sendiri. Terus instansi terkait, entah itu Dinas, Dinsos maupun sekolah itu sendiri. Jadi perubahan juga yang paling penting pada anak, yaitu adalah adanya anak yang berprestasi dan juga bisa melanjutkan sekolah sampai lulus, Ibu. Karena tujuan utama kita adalah mengembalikan anak PA dari yang tidak bersekolah menjadi bersekolah, dan sehingga dia bisa menjadi lulus dan mendapatkan beasiswa yang baik, Bu. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada teman-teman atau sanggahan atau kritikan dari teman-teman kabupaten lain, monggo. Silakan. Ya, kira-kira teman-teman dari awal ini bisa dipahami ya. Kita membangun sebuah kerangka yang besar dulu, kemudian kita ambil mana yang menjadi fokus perubahan yang diinginkan. Ya, ini saya kira menjadi menarik supaya di antara hal yang cukup banyak di rancangan itu, teman-teman akan menajamkan atau meng-highlight mana-mana yang menjadi perhatian, perubahan yang ingin dicapai tadi, gitu ya. Terutama kalau kita kaitkan dengan mimpi yang kemarin sudah kita rumuskan, ya. Oke, kita mungkin ada beberapa yang mau disampaikan oleh teman satu grupnya atau dari grup lain, karena ini juga bagian melengkapi pemikiran teman-teman, walaupun kabupatennya beda. Barangkali kalau hal itu bersifat umum, kan itu mungkin bisa diberi masukan, gitu ya. Silahkan. Misalnya tadi pada saat sebelum proses pasca shelter, nah itu ada nggak pertemuan koordinasi dengan pihak-pihak terkait? Ya. Misalnya dengan kepala sekolah. Yang kami lakukan tidak hanya tidak lanjut kepada pihak sekolah, mulai dari orang tua, kemudian kami juga mengundang kepala desanya juga untuk memperkuat posisi, kemudian beberapa jajaran termasuk seluruh kepala sekolah. Kemudian dari pihak terkait seperti dari kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, kemudian juga dari kita satukan di sebuah tempat yang namanya kalau di Gondopo Kabupaten. Itu kan di prapaskah atau masih di shelter pada saat sudah anak pulang? Jadi sudah anak dipulangkan. Oke, kalau gitu berarti kan di situ kalimat yang disusun di sini kan di pasca itu mendaftar, mengantar, memandu
sebelum itu kan juga sudah ada koordinasi. Nah, itu kan belum muncul di dalam pasca. Jadi koordinasi bisa dibuat koordinasi sebelum anak masuk sekolah dan koordinasi setelah anak masuk sekolah, gitu ya, supaya jelas. Supaya teman-teman juga tidak melewatkan bahwa ini adalah bagian yang sangat penting yang menjadi rancangan pada saat anak-anak dipulangkan dari shelter untuk masuk ke dunia pendidikan. Oke ya, itu perlu ditambahkan. Yang lain ada komentar? Boleh masukkan? Ya, silakan. Karena sudah bagus Bu, saya bingung tadi Bu. Ada Bu satu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan tentang komentar ataupun mengkritisi, cuma pengen minta sharing pendapatnya atau sharing ilmu yang mungkin nanti bisa kami bawa pulang ke Madura seperti itu. Di bagian shelter Bapak, di shelter itu kami pengen tanya, apakah mungkin ada topik utama dalam pembelajaran yang perlu ditonjolkan di Bondowoso? Artinya kalau teman-teman mungkin ada yang aspek olahraga, aspek keilmuannya ataupun apa, mungkin teman-teman bisa share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Ya, silakan bisa ditanggapi. Ya, terima kasih dari Kabupaten Madura. Ya, untuk di shelter proses yang kami tonjolkan sebenarnya simpel Bapak Ibu. Kita bisa menerapkan di kabupaten-kabupaten manapun. Tidak itu tadi Kabupaten Bondowoso atau kabupaten apa. Yang penting kita bisa memahami karakter anak itu sendiri. Terus dan juga bisa memberikan penjelasan mengenai apa yang kita sampaikan, terus pendekatan-pendekatan yang lebih baik sehingga anak itu tanpa dilakukan pemberian materi khusus, anak itu bisa menjadi lebih baik dengan sendirinya. Dengan adanya pendekatan kita kepada anak itu sudah lebih dari cukup, Pak. Jadi misalnya tidak usah punya keahlian khusus untuk membuat dia lebih baik atau apa, enggak. Cuma yang penting itu adalah pendekatan khusus pada anak. Itu yang mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Maksudnya Pak Nasir metodenya apa itu? Ya itu metode pendekatan Bapak. Pendekatan kepada anak, entah itu ya, pendekatan secara melalui instrumennya itu Mas. Pendekatan kita dekati mau ketemu duduk di sini begitu. Nah, makanya kan kita harus melihat karakter anak itu sendiri Bapak. Jadi kalau seumpamanya karakter anak itu dengan melihatnya kita bisa seumpamanya karakter anak ini keras dengan jadi ya pendekatannya itu kita harus pelan-pelan gitu ya. Agar anak itu bisa dengan sendirinya, tidak usah didekati, itu anak-anak juga bisa mendekati pendampingnya itu sendiri. Jadi pendekatan yang kami lakukan itu apa ya? Pendekatan ya melihat karakter anak itu, Pak. Oh iya itu. Iya. Jadi setelane kendo kenceng lho, Pak. Oh iya. Nah, Mas, yang jelas pendekatan sosial. Ya. Iya. Oh banyak anak-anaknya sukanya seperti ini. Jadi dengan metode, dengan cara mendekati hati ke hati itu ya. Iya. Makanya kan program ini kan kemarin kalau tidak salah 80% ada menggunakan hati. Mas AG ini kan ya cita-citanya itu apa? Esensinya loh maksudnya untuk aplikasinya mendekati anak itu tadi loh. Ayo juga mau belajar. Kalau dengan anak saya terlalu keras. Kamu harus begini, tidak benar, agak benar. Anak takut lari lah. Kalau penjenengan gimana mendekati anak itu supaya anak tidak nakal, tidak arogansi, tidak ego-setternya tidak muncul, sok gaya, sok pendekar dan sebagainya. Mungkin saya perlu pencerahan. Iya, Pak. Saya sedikit bisa menjelaskan. Aku menyambung ini loh Pak, bukan bisa sedikit menjelaskan kami di awal kita itu selesai penyebutan masuk di shelter. Selama kurang lebih mungkin 1 minggu kita tahu semua. Kita sudah bisa untuk memberikan instruksi pada anak sehingga satu dengan yang lain itu bisa memahami. Nah, ketika dalam ruang-ruang atau waktu itu kita sudah bisa mempelajari karakter anak ini. Nah, ketika sudah kita memasuki karakter anak ini, jangan lupa kita bekerja di sini satu ujungnya menurut pendapat kami ikhlas.
di otak kita tidak ada tindakan apa-apa. Karena ini adalah bagian dari kita menganggap ini adalah anak, adik, sahabat. Itu pendekatannya kami. Pertamanya itu kami harus mengetahui ini anak ini kayak apa. Kita melihat tidak bisa menjadikan anak ini kayak gini dulu. Nah, dibiarkan dulu, setelah itu kita baru susun strategi. Nah, masing-masing dari pendamping punya peran masing-masing. Artinya peran masing-masing di sini memang tugas sama sih, katakanlah gitu, memberikan materi segala macam. Tetapi ada ruang waktu yang bisa kita gunakan. Kalau di sekolah itu kan ada BP. Nah, kita mencoba mendesain sesuai dengan artinya dengan tutor. Sehingga ada di sini, kalau boleh dikatakan, katakanlah di sini katakan ada seseorang atau beberapa pendamping itu kayaknya galak gitu loh. Jadi kalau ada yang nakal itu ya nanti begini. Nah nanti tumbuhnya dengan tanpa kita paksa, insya Allah dalam waktu 1 minggu anak ini sudah akan malu dengan teman-temannya yang lain. Sehingga yang dulu nakal nggak perlu kita ngomongin terlalu banyak, karena sudah apa? Pembelajaran dari teman-temannya dengan sendirinya itu umpamanya begini. Ketika salah, ini anak ini nggak biasa salah. Nah kita tidak mungkin anak ini harus kamu sholat kan seperti itu dulu. Nah biarkan dulu anak ini. Nah setelah itu pendekatan. Nah tidak semuanya pendamping tentunya. Nah anak ini dekatnya ke pendamping siapa? Nah ketika sudah kita tahu kedua belah pihak ini, nah tinggal kita masukkan apa yang kita harapkan. Saya kira seperti itu ya. Insya Allah saya akan terbaik. Oke, saringnya juga. Terima kasih. Mungkin Pak Susan, silakan. Kasih. Jadi kalau misalnya dalam pelaksanaan program PPA harus ada apa yang mau kita bangun di situ kaitannya dengan program ini, tentunya adalah kita tidak terlepas akan prinsip dari program PPA PKH. Tentunya adalah prinsip dari program ini bagaimana kita mengembalikan anak ke lembaga pendidikan. Dan itu bukan persoalan mudah. Ada proses-proses tertentu yang dilakukan oleh pendamping selama keberadaan mereka di shelter. Kaitannya dengan itu tentunya kalau kita memahami definisi pekerja anak atau kategori pekerja anak adalah mereka yang bekerja yang intensitas dan secara sifat mereka yang bekerja secara sifat dan intensitasnya mengganggu terhadap proses pendidikan mereka, dan pekerjaan itu membahayakan terhadap tumbuh kembangnya anak, baik itu secara mental, sosial, moral dan juga intelektualitas, maka wilayah garapan kita di situ. Wilayah garapan pendamping sebagai orang yang mendampingi mereka, yang memiliki tugas melakukan bimbingan, konseling dan motivasi, maka langkah gerak kita harus disesuaikan dengan pengaruh-pengaruh yang selama ini ketika mereka berada di tempat pekerjaan. Karena bicara masalah kapasitas mereka dengan peserta didik yang sudah sekolah itu jauh berbeda. Mereka secara mental tentunya jauh berbeda dengan peserta didik yang memang sudah sekolah sebelumnya. Secara sosial mereka juga terpinggirkan dengan komunitas yang memang mereka lebih terdidik. Secara intelektualitas juga mereka tentunya berbeda dengan anak-anak yang sudah sekolah. Maka di dalam selama mereka berada di dalam center, tentunya ada banyak beberapa program-program yang bisa kita laksanakan. Seperti misalnya outbound permainan itu kan tujuannya bagaimana peserta PPA itu kan agar supaya kerasan. Karena ini sharing, kalau di Lumajang karena memang ada beberapa kerjasama dari dinas terkait, misalnya kalau Kementerian Agama biasanya kita undang mengisi beberapa kaitannya dengan pembentukan akhlak misalnya. Kalau dinas pendidikan bagaimana mereka memberikan materi-materi tentang pendidikan. Kalau di Insos bagaimana memberikan materi-materi adanya satu proses penyadaran bagaimana mereka tidak kembali lagi ke dunia yang lama. Sehingga itu yang bisa kita lakukan
selama berada di shelter, sehingga prinsip dari program PPA-PKH ini mengembalikan anak ke lembaga pendidikan itu bisa berhasil. Tentunya seperti apa yang kita bahas mulai kemarin, saya yakin dari setiap pendamping yang ada di forum ini memiliki mimpi bagaimana merubah mental anak yang sebelumnya adalah mental pekerja, mental pragmatis karena mendapatkan fee dari proses mereka bekerja, sehingga memiliki mental yang memang memiliki daya saing untuk bisa melanjutkan pendidikan mereka. Bagaimana juga mereka bisa dikembalikan lagi secara sosial dalam sebuah komunitas yang seharusnya mereka mengikuti alur sesuai dengan umur mereka. Yang penting adalah prinsipnya mereka bisa kembali lagi ke dunia pendidikan. Cukup untuk berdosa atau ada tambahan? Ya, oke, kita kasih vlog. Terima kasih. Saya kira sharingnya menarik dari teman-teman Lumajang ya, bahwa saya kira benar, walaupun kita punya mimpi khusus, tapi mandat utama tadi kan memastikan melalui shelter 1 bulan itu menjadi masa transisi anak-anak dari tidak sekolah untuk kita siapkan kembali ke dunia pendidikan. Ya, tentunya memang kemudian kebutuhan-kebutuhan yang harus kita layani itu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan kondisi anak-anak dari hasil orientasi 1 minggu tadi. Kira-kira tadi dia sebetulnya itu punya kebutuhan, punya problem di mana, terus kemudian pendamping akan bisa membantu di bagian mana. Kalau perlu butuh orang lain ya siapa yang bisa kita ajak untuk bersama-sama. Nah, kaitannya dengan dignity-nya tadi sebetulnya jelas ya, bahwa pada saat di shelter itu ketika teman-teman Bondowoso ini mengangkat satu pengalaman terbaiknya, ini adalah meningkatkan motivasi anak-anak di dalam shelter untuk bisa kembali ke sekolah, maka fokus di dalam atau tema-tema utama di dalam proses pembelajaran itu harus lebih banyak energinya didorong untuk meningkatkan motivasi, karena tadi ada mimpi yang ingin dicapai pada saat shelter itu. Kalau tahun kemarin misalnya kadar motivasinya itu hanya 50, itu udah dianggap pengalaman yang baik. Bagaimana ini bisa meningkat menjadi 70 atau 100 begitu. Jadi seperti itu, walaupun yang utama tadi tetap harus jalan, tapi kita ingin punya satu keunggulan, ingin punya satu fokus gitu ya, yang harus kita hasilkan pada saat anak-anak di shelter ya. Itu pentingnya kita menetapkan apa sih hal-hal yang harus dikasih support lebih besar supaya mimpi kita itu bisa tercapai atau terwujud gitu ya. Nah, saya kira itu gambaran yang cukup baik dari teman-teman Bondowoso. Kita persilahkan mau urut atau mau pindah ke depan. Kalau depan Lumajang sampai kiri kanan ada di Sumeneb dan di Trenggalek.